Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season kedua episode 5, yang dimana akan semakin seru dan penasaran di setiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene berawal diperlihatkan perbincangan antara Renly dan Catelyn. Catelyn mengatakan kepada Renly bahwa anaknya tidak berhasrat untuk menduduki tahta. Setelah Lannister kalah dalam perang dan mengembalikan kembali saudara perempuannya, ia akan kembali ke utara. Dan Robb menginginkan wilayah utara menjadi di bawah kendalinya. Renly menyetujui hal tersebut dan mengajukan sebuah syarat, yaitu ia harus bersumpah dengan sumpah yang sama yang ayahnya Ned ucapkan kepada King Robert 18 tahun yang lalu. Tiba-tiba datanglah sesosok bayangan yang dilahirkan oleh Melisandre masuk ke tenda tersebut dan langsung menusuk Renly. Renly pun terkapar dan mati seketika. Lalu datanglah penjaga kerajaan yang masuk ke tenda tersebut. Sialnya bagi Brienne, saat kejadian tersebut, ia berada dekat dengan Renly dan ialah yang tertuduh sebagai pelaku penusukan tersebut. Catelyn memberikan saran kepadanya untuk pergi dari camp tersebut karena ia akan digantung atas kejadian itu. Keesokan paginya, Baelys pun melihat pasukan Stannis mulai mendekat ke pesisir pantai. Ia lalu masuk ke tenda di mana mayat Renly berada. Di dalam tenda tersebut terdapat Margaery dan adiknya Ser Loras. Baelys mengatakan kepada mereka berdua bahwa pasukan Stannis akan tiba dalam waktu 1 jam. Ia mengingatkan kepada mereka berdua bahwa pasukan Renly akan bergabung dengan Stannis setelah mereka tiba. Dan Stannis akan membunuh mereka berdua. Namun Ser Loras bersikeras akan tetap berada di tenda dan membalaskan dendamnya dan akan membunuh Stannis. Baelys pun mengingatkan kepada Ser Loras bahwa pembalasan dendamnya tidak akan berguna jika ia mati. Dan Margaery pun membujuk Ser Loras untuk meninggalkan tempat tersebut. Baelys pun menanyakan kepada Margaery apakah ia masih menginginkan untuk menjadi ratu. Margaery pun menjawab ia menginginkan menjadi satu-satunya ratu. Scene lalu berpindah ke King's Landing. Kabar kematian dari Renly pun sampai ke istana. Mendengar kabar tersebut, Cersei pun merasa senang dengan kematian dari Renly. Namun Tyrion mengingatkan bahwa pasukan Renly akan membelot lalu bergabung kepada Stannis dan menjadikan Stannis lebih kuat dari sebelumnya, baik di darat maupun di laut. Dan ia juga menuturkan bahwa Stannis sedang menuju ke King's Landing. Tyrion mengingatkan Cersei bahwa kita harus bersiap-siap dengan kedatangan Stannis. Namun Cersei menjawab, ia tidak perlu mengurusi hal itu, karena raja sudah mengatur hal itu dan merahasiakan rencananya dari para penasehatnya. Tyrion lalu menemui Lancel Lannister yang menjadikannya sebagai mata-mata dari ratu. Ia menanyakan kepada Lancel apa yang sedang direncanakan oleh sang ratu. Lancel mengatakan bahwa para ahli kimia kerajaan sedang membuat wildfire. Para ahli kimia membuat ribuan tong wildfire untuk ditembakkan kepada kapal Stannis dan tong tersebut disimpan di bawah tanah. Tyrion lalu mendatangi ahli kimia kerajaan. Ia mendatangi ahli kimia tersebut untuk menanyakan wildfire. Ahli kimia tersebut menjelaskan bahwa wildfire sudah terbuat sebelum Ratu Cersei memerintahkannya. Bahkan sudah ada pada masa kerajaan Targaryen. Setelah kepunahan naga, wildfire menjadi kekuatan Targaryen. Namun Tyrion masih ragu dengan wildfire. Lalu ia menanyakan berapa banyakkah wildfire yang ia sudah buat. Lalu Tyrion dibawa ke ruangan tempat penyimpanan. Ketika ruangan tersebut dibuka, Tyrion tercengang dengan banyaknya guci untuk menyimpan wildfire yang jumlahnya sangat banyak dan cukup untuk menghancurkan pasukan Stannis. Tyrion mengatakan bahwa dengan banyaknya guci yang ada, itu dapat meratakan King's Landing dengan tanah. Lalu Tyrion memerintahkan untuk tak lagi membuat wildfire untuk sang ratu. Namun ahli kimia tersebut ditugaskan untuk membuat wildfire untuk dirinya. Scene lalu berpindah kepada kisah Arya yang menjadi pembantu Tywin Lannister. Ia berada di ruangan di mana Tywin Lannister sedang membuat strategi dengan para komandannya. Tywin merasa telah menganggap remeh Robb Stark dan kehabisan strategi untuk mengalahkannya. Arya pun mendengar percakapan mereka, lalu tiba-tiba Tywin menanyakan kepadanya dari mana ia berasal. Dan Arya menjawab ia berasal dari utara, dari klan Dustin. Dan Tywin menanyakan kepadanya bagaimana orang-orang utara memanggil Robb Stark. Arya pun menjawab
Robb Stark disebut-sebut sebagai serigala muda dan Tywin menanyakan kepadanya apakah ia bisa mati. Dan Arya pun menjawab semua orang yang hidup bisa dibunuh. Lalu Arya diperintahkan oleh Tywin untuk mengambil air. Ketika Arya dalam perjalanan mengambil air, ia bertemu dengan tahanan yang ia selamatkan ketika terjadi penyerangan oleh pasukan Lannister. Ternyata orang tersebut adalah Jaqen H'ghar, salah satu anggota dari Faceless Man yang berasal dari Braavos. Ordo pembunuh misterius yang paling ditakuti yang memiliki keahlian dapat merubah-rubah bentuk wajah. Ia mengatakan kepada Arya bahwa ia memiliki hutang kepadanya karena ia telah menyelamatkannya dan 2 orang temannya. Lalu ia menawarkan kepada Arya untuk menyebutkan 3 nama untuk dibunuh sebagai imbalan atas jasanya menyelamatkan Jaqen. Lalu Arya menyebutkan seseorang yang ia tidak ketahui namanya dan ia disebut sebagai Tickle, orang yang bertugas menginterogasi tahanan yang berada di Harrenhal. Lalu Jaqen pun pergi dari hadapan Arya. Scene lalu berlanjut ketika Arya sedang bersama Gendry yang sedang membuat sebuah pedang. Ia mengatakan kepada Gendry bahwa ia salah memegang pedang tersebut. Lalu tiba-tiba saat mereka berbicara, terdengar teriakan seseorang yang melihat ada mayat jatuh dari atas bangunan. Ternyata mayat itu adalah Tickle, orang yang bertugas menginterogasi tahanan, dan Arya melihat Jaqen berada di bangunan tersebut. Kembali kepada kisah Daenerys yang berada di kota Karth. Di scene tersebut ia sedang mengajari naganya, dan ia berada di kediaman Saro yang menjaminnya untuk bisa masuk ke kota Karth. Di scene tersebut, Daenerys diberikan sebuah gaun oleh Saro, dan Daenerys ingat orang yang terakhir memberikannya gaun adalah orang yang menjualnya ke Drogo. Daenerys lalu pergi ke tempat perayaan yang menyambut kedatangannya. Di sana ia bertemu dengan Pyat Pree, salah satu dari 13 penguasa yang berada di Karth dari klan The House of Undying. Ia adalah penyihir di tempat tersebut. Lalu saat mereka bertemu, datanglah Saro mengajak Daenerys berjalan-jalan dengannya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang tadi kenal dan menghampiri Ser Jorah. Ia mengatakan kepadanya bahwa Daenerys berada di tempat yang berbahaya dan butuh perlindungan lebih dari sebelumnya. Dan wanita tersebut lalu pergi. Di dalam perjalanannya dengan Saro, ia dibawa ke sebuah tempat di mana ia menyimpan semua hartanya. Ia mengatakan bahwa lemari besi tersebut terbuat dari Valyrian Steel dan tidak bisa ditembus oleh siapapun. Ia menawarkan kepada Daenerys akan memberikannya setengah kekayaannya jika ia mau menikah dengannya. Dengan setengah kekayaannya, ia bisa membeli kapal dan pasukan untuk menyerang King's Landing. Tawaran tersebut tidak disetujui oleh Ser Jorah karena sekutunya untuk pergi ke Westeros bukanlah berada di Karth. Dan Ser Jorah menyarankan untuk mencari jalannya sendiri. Ia menyarankan untuk mencari sebuah kapal untuk pergi ke Westeros. Daenerys pun akhirnya menyetujui saran tersebut dan ingin bertemu dengan kapten kapal tersebut. Kembali kepada kisah Catelyn yang lari bersama Brienne. Di dalam perjalanan, mereka beristirahat di dekat sungai. Catelyn mengatakan kepada Brienne itu bukanlah kesalahannya dan meyakinkannya untuk tidak bertindak bodoh. Karena pasukan Stannis sekarang semakin banyak setelah kematian dari Renly. Dan Brienne menuturkan bahwa Catelyn memiliki keteguhan hati. Ia akhirnya memutuskan untuk menjadi pelindung Catelyn dan bersumpah akan menjaganya walaupun nyawa taruhannya. Kembali kepada kisah Theon, ia yang berada di Iron Island sedang bersiap untuk berangkat menuju utara. Namun ketika ia bersiap dan para awak kapalnya akan naik ke kapal, ternyata awak kapalnya tidak mau mendengarkan Theon. Para awak kapal mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak membutuhkan seorang kapten. Karena bagi mereka Theon hanyalah orang baru yang baru datang ke Iron Island. Lalu Theon bertemu dengan Dagmer. Ia mengatakan kepada Theon bahwa orang-orang Iron Island tidak akan menghormati Theon sebelum Theon membuktikannya kepada mereka. Theon memiliki rencana untuk menyerang Torrent Square, wilayah kekuasaan utara yang juga di bawah kekuasaan Winterfell. Bergegas, Theon lalu berangkat menuju utara. Sementara itu di Winterfell, Bran yang sedang memerintah di sana tiba-tiba mendengar kabar dari Ser Rodrik bahwa Torrent Square diserang. Maester Luwin mengatakan tidak mungkin pasukan Lannister menyerang ke sana. Dan Ser Rodrik pun mengatakan bahwa mungkin pasukan tersebut adalah para pedagang senjata yang bersekongkol dengan Lannister. Ser Rodrik meminta bantuan pasukan dan Bran pun memerintahkan untuk membawa semua pasukannya ke Torrent Square. Setelah pertemuan itu, Bran meminta untuk pergi berjalan-jalan sore.
Saat Bran sedang bersiap-siap untuk berjalan dengan kudanya, ia menceritakan mimpinya kepada Osha bahwa ia melihat Winterfell diterjang oleh air laut dan Winterfell pun tergenang oleh air. Di dalam mimpinya, Bran melihat banyak yang mati, termasuk Ser Rodrik. Namun entahlah apa yang dilihat oleh Bran, dan Osha pun mengatakan itu hanyalah sebuah mimpi. Scene lalu berlanjut kepada kisah Jon Snow yang sampai ke balik The Wall. Pasukan Night Watch membuat kemah dan menunggu kedatangan Corin, seorang ranger Night Watch yang bertugas di balik The Wall. Saat mereka membuat kemah, tiba-tiba mereka mendengar satu kali tiupan trompet yang menandakan bahwa itu adalah pasukan Night Watch yang lain. Ternyata itu adalah Corin yang datang mendatangi rombongan tersebut. Ia mengatakan bahwa Mance Rayder memiliki pasukan yang sangat banyak dan ia juga menguasai tempat tersebut. Corin menyarankan untuk menyusup ke pasukan tersebut dan membunuh Mance Rayder diam-diam. Mendengar saran tersebut, Jon Snow lalu mengajukan diri untuk ikut bersama dengan Corin. Akhirnya, Lord Commander pun mengizinkan Jon Snow untuk ikut bersama Corin untuk menjalankan misi tersebut. Berakhir sudah episode 5 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus bagaimana kelanjutannya, tetap di channel Lelah Nonton.